Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Syifa Naura Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Syifa Naura Channel yang selalu membahas seputar dunianya para penjahit. Karena kali ini kita mau memasuki bulan suci Ramadan, maka sudah bisa dipastikan bahwa saat-saat sekarang ini adalah saat sibuk-sibuknya para penjahit. Pasti di antara penjahit-penjahit ada yang sudah tutup order, ada yang mulai banyak kebanjiran order, keteteran, dan lain-lain. Nah, seperti kita ketahui bahwa ekonomi tiap orang itu berbeda. Tapi hampir setiap orang saat lebaran menginginkan baju baru. Sudah dipastikan itu karena lebaran adalah momen spesial, kemenangan bagi umat muslim, dan juga saat-saat bisa berkumpulnya dengan keluarga besar, sanak famili, baik yang jauh maupun yang dekat. Karena lebaran adalah momen yang spesial, maka untuk membuat baju itu tidak sedikit dana yang dibutuhkan, karena yang ingin baju baru itu tidak cuma satu orang. Ada bapak, ibu, anak, bahkan mertua, orang tua, bisa juga keponakannya, dan lain-lain. Nah, ada dua konsumen yang datang ke penjahit. Konsumen yang pertama adalah konsumen yang datang ke penjahit dengan membawa kain sendiri. Yang kedua adalah konsumen yang datang ke penjahit dengan menyerahkan semuanya kepada penjahit tersebut. Jadi pesan baju berikut dengan bahannya. Dan dari konsumen itu bisa kita bagi-bagi lagi menjadi 3 bagian. Konsumen yang tidak peduli harga, yang penting nyaman dan bagus. Yang kedua, konsumen yang ingin baju dengan harga standar, tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal, tapi bagus dan nyaman itu tetap. Dan yang ketiga adalah konsumen yang ingin baju yang harganya murah meriah, yang penting ganti karena kondisi ekonomi yang pas-pasan. Di samping itu, pembuatan bajunya kan untuk banyak orang. Selain untuk lebaran, biasanya karena lebaran itu adalah bulan bagus, maka selain baju-baju untuk lebaran, banyak sekali orderan baju-baju untuk nikahan. Nah, baju-baju untuk nikahan itu selain meliputi baju keluarga inti, keluarga besar, ada juga baju-baju yang dipersiapkan untuk para penerima tamu atau keluarga-keluarga yang jauh pun biasanya dipersiapkan oleh pemilik hajat. Benar nggak? Nah, untuk itu kita sebagai penjahit harus mengetahui berbagai jenis kain agar kita bisa menyesuaikan kemampuan budget pelanggan dengan harga yang kita sepakati, baik dari kainnya, modelnya, maupun harga yang disesuaikan dengan kemampuan pelanggan. Nah, untuk kali ini Syifa Naura Channel ingin membagikan jenis-jenis kain yang perlu kita ketahui agar kita bisa dengan mudah menjawab pertanyaan pelanggan saat pelanggan menanyakan harga baju. Misalnya seperti ini, sering kali terjadi pertanyaan seperti ini kepada saya, "Bun, saya ingin membuat baju seperti ini, budgetnya berapa?" Nah, karena saya mengetahui banyak jenis kain, maka jawaban saya selalu seperti ini. Untuk pembuatan baju itu ada beberapa jenis kain yang namanya sama tapi teksturnya berbeda. Contoh, toyobo. Toyobo itu ada yang harganya 20-an, 23, 25, 27, 28, bahkan sampai ada yang harga 60-an. Maka kalau menginginkan baju dengan bahan toyobo, maka kalau ditanya budgetnya berapa, saya akan ganti balik bertanya,
budget yang Anda punya berapa, atau Anda menginginkan baju yang seperti apa, baju yang murah, yang sedang, atau yang mahal. Contoh lagi misalnya kain satin. Kain satin bisa untuk puring yang luarnya dikasih tile atau brokat. Nah, kain satin itu pun ada yang harganya belasan sampai harganya mendekati 100. Ya. Terus untuk puring itu pun juga macam-macam, ada yang 20, ada yang 15, ada yang pakai ero, ada yang pakai hero, ada juga yang pakai hijab. Ini saya ingin menunjukkan contoh kain satin. Ini kain satin jenis velvet. Ini kain satin jenis Roberto. Dan ini kain satin jenis platinum. Ya, ada lagi jenis kain satin itu banyak, ada Larise, ada Fendi, ada premium, ada satin slick dan lain-lain. Nah, satin ini harganya belasan. Yang ini kisaran 30-an, yang ini kisaran 40-an, 45. Nah, dari ketiga kain ini kita bisa menunjukkan kepada pelanggan, minimal kita sebagai penjahit punya beberapa stok kain untuk ditunjukkan kepada pelanggan. Nanti kainnya akan seperti ini, kalau dipegang ini akan seperti ini, jatuhnya atau teksturnya seperti ini ya. Ini lebih jatuh karena lebih mahal, ini sedang, dan ini murah, ini belasan, 17.000. Ini namanya satin velvet, ini satin Roberto, ini satin platinum. Ada lagi wolfish. Wolfish ini wolfish yang di saya ini namanya wolfish Sabrina. Wolfish Sabrina itu lembut, lentur, halus. Dia bagus sekali, harganya standar kisaran 30. Tapi ini kisaran 35. Tapi ada juga wolfish yang harganya itu 25, 28, 30. Nah, ini yang saya beli tadi siang ini wolfish Sabrina yang harganya 33. Jadi kita harus banyak mengetahui jenis-jenis kain. Jangan sampai Anda beli kain secara online atau secara offline ke toko ini murah, ke toko A murah, ke toko B kok mahal. Nah, harus diketahui bahwa jenis-jenis kain itu ada grade-grade-nya. Ada grade yang murah, sedang, mahal, bahkan ada yang mahal sekali. Dan ini katun Madinah. Katun Madinah yang ini harganya 33. Katun Madinah yang ini harganya 25. Beda toko, harga berbeda. Bukan berarti toko yang ini mahal, yang ini murah, bukan. Tapi karena memang grade yang dijual berbeda. Jadi kalau misalnya beli online ada tulisan harga, jangan terkecoh. Di toko ini lebih murah, di toko ini lebih mahal. Belum tentu karena yang murah dan mahal itu sama-sama jenis kainnya, sama-sama teksturnya. Ya, seperti dua kain ini. Saya beli kain sama-sama Madinah, tapi karena budget pelanggan yang berbeda, maka saya membeli kain yang berbeda. Yang ini 33, yang ini 25. Terus kemudian kalau ada pelanggan yang menginginkan baju memakai brokat, tapi pingin bajunya murah, apa bisa Bunda? Kan brokat harus pakai puring. Sedangkan puring dan brokat berarti dua kain, dua bahan, berarti budgetnya harus lebih. Bisa nggak kalau misalnya ada pelanggan yang menginginkan baju full brokat tapi budgetnya rendah, pinginnya yang murah, atau pingin baju sifon itu kan terawang, nah kan harus memakai puring. Nah, puring apa yang murah meriah? Puring apa yang kita pakai yang disesuaikan dengan budget pelanggan? Puring itu macam-macam. Ada puring Aladin, ada puring Hero, ada puring yang pakai satin mahal, ada puring yang pakai bahan kaos yang murah. Bahan kaos itu pun juga ada yang murah, ada yang mahal. Jadi kita sebagai penjahit harus
untuk saat ini, untuk era sekarang ini harus mengikuti perkembangan zaman, harus mengetahui beberapa jenis kain agar saat ada pelanggan yang datang menginginkan baju dengan bahan dari kita tidak bingung, kita tidak tahu gimana cara ngitungnya, mau dikasih bahan apa, sedikit pengetahuan aja. Untuk puring kita bisa memakai velvet yang murah 17-an, bisa memakai satin yang mahal, bisa juga memakai kain kaos high-jet ya. Ini puring high-jet. Puring high-jet ini biasanya saya rekomendasikan untuk bahan-bahan sifon yang terawang itu, karena biasanya kan sangat-sangat tipis. Nah, itu saya rekomendasikan. Ini tidak mungkin, untuk bahan sifon ini tidak mungkin dikasih puring yang tebal karena dia jatuh, lentur, tipis, maka dia harus dikasih puring yang tipis juga, yang lentur, lembut. Nah, biasanya saya rekomendasikan untuk bahan high-jet, bahan kaos ini harganya macam-macam ya. Di pasaran itu ada yang 6.000. Kalau 6.000 itu biasanya ngeluntung ya, gulung ya, pinggirnya itu gulung. Ada yang 6.000, ada yang 10.000, dan biasanya saya merekomendasikan dengan harga yang tengah-tengah, yaitu yang 15.000. Yang 15.000 ini aman, tidak gulung. Misalnya yang ini tidak diobras pun tidak ada masalah. Tapi biasanya ini saya jahit tipis kalau yang bagian bawah ya. Ini puring high-jet dengan harga 15 di pasaran. Boleh juga pakai yang 6.000, yang 10, yang 15, selera aja. Tapi kalau saya menjaga kualitas, sebaiknya jangan yang terlalu murah. Kasihan nanti dipakai beberapa kali bajunya sudah nggak bagus. Bener nggak? Selanjutnya untuk kain sifon. Kain sifon itu juga macam-macam. Sifon itu ada yang harganya 20-an, ada yang di bawah 20, ada juga yang harganya di atas 30, ada yang 35. Nah, sifon motif seperti ini sangat lembut, sangat lentur, tipis tapi lembut lentur. Ini harganya kisaran 35. Terus ini kisaran 20, yang ini kisaran 16. Jadi saya kalau beli bahan itu macam-macam. Pertama, untuk memberi wawasan kepada pelanggan yang mau membuat baju agar mereka mengerti saat mereka tanya harga, itu biasanya saya tunjukkan. Bahkan kalau ada yang pesen online itu biasanya saya video. Kayaknya itu seperti ini, yang ini harganya sekian, yang ini harganya sekian, silahkan Anda pilih. Untuk budget saya mengikuti bahan yang Anda pilih, seperti itu ya. Ini untuk sifon pun macam-macam harganya. Bahan selanjutnya yang harus kita ketahui adalah tile. Tile itu macam-macam ya, ada tile kosong. Tile kosong itu tile seperti ini, yang kosongan, tidak ada apa-apanya, tidak ada bling-blingnya, tidak ada mutiaranya, itu disebut tile kosong. Tile kosong itu pun harganya macam-macam aja, ada yang 6.000, 10.000, 12.000, 15.000, 25.000 juga ada ya. Jadi kita harus tahu itu tidak semua kain tile kosong itu murah, tidak ada yang mahal, tergantung budget pelanggan ya. Lagi-lagi tergantung budget pelanggan, karena tiap pelanggan itu kemampuan ekonominya berbeda. Nah, tile polkadot. Tile polkadot ini di pasaran ada yang harga 10, ada yang harga 15, 17, bahkan ada yang 25. Nah, untuk tile glitter mutiara, ini disebut tile glitter mutiara. Ini di pasaran kisaran harga 25 sampai 35, macam-macam jenisnya ya. Ini namanya tile glitter mutiara ya. Sedikit tahu tentang kain. Terus kemudian kalau ingin baju yang murah meriah, full brokat, kita pakai brokat tulang ya. Brokat tulang, ini brokat tulang yang ada bling-blingnya ini di pasaran kisaran 25 sampai 30, 25, 27, 30 yang ada bling-blingnya. Kalau yang tidak ada bling-blingnya, ada yang di bawah 20, ada yang 30-an. Ini yang brokat tulang biasa ya. Ada juga brokat tulang yang harganya 75 sampai 80. Ya. Jadi enggak semua brokat tulang itu murah. Ada yang harga 80. Kemarin saya beli yang harga 80, tapi sudah saya kirim kepada pelanggan ya. Terus kemudian
Dari brokat yang murah ini tadi yang harga 20, 25, 30, ini brokat yang harganya 120.000. Lagi-lagi kita menyesuaikan budget pelanggan ya. Ini brokat yang harganya 120.000. Kemudian kita bahas tile. Tile juga macam-macam. Tile itu ada yang harga di bawah 20. Saya pernah jual tile seharga 17.000. Tapi sekarang enggak lagi, karena apa ya, kasar pada saat dipakai itu gatal di kulit. Nah, ini tile yang di pasaran itu harganya kisaran 25 sampai 30. Ini tile yang banyak dicari untuk kalangan menengah ke bawah. Nah, kemudian tile ini ini juga tile yang untuk kalangan menengah ke bawah karena harganya masih standar ya. Harganya ini 40-an. Ada yang jual 35, ada yang jual 40, ada yang jual 40 lebih, tergantung tekstur yang dipegang. Ini lebih lembut, lebih mahal ya. Jadi jangan terkecoh, walaupun mungkin hampir sama, mirip motifnya, bentuknya, ini juga ada mutiaranya, hampir mirip, tapi jangan terkecoh. Ada yang harganya itu 25-an, 30, 40, ini kisaran 40 ya, saya beli tadi siang. Nah, demikian tadi sedikit ulasan tentang bahan-bahan yang bisa kita pakai saat membuat baju lebaran atau baju-baju untuk acara nikahan, agar kita bisa memberikan pilihan kepada pelanggan kain apa yang akan kita pakai, agar pelanggan itu senang dengan kita karena kita ternyata punya banyak wawasan tentang bahan. Model baju yang seperti apa, memakai bahan seperti apa. Kalau baju yang disodorkan itu modelnya jatuh, lentur, kita harus tahu kita kasih bahan apa yang jatuh dan lentur. Demikian dari saya, Siva Nora. Semoga bisa mencerahkan, semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk Anda para pemula yang ingin mewujudkan keinginan pelanggan dalam pembuatan baju-baju yang murah tapi tidak murahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.